Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. PDIP dukung Ahok pimpin IKN, Ali Ngabalin bilang ahlan wa sahlan. Dukungan PDI Perjuangan kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk menjadi kepala otorita ibu kota negara disambut baik oleh tenaga ahli utama kantor staf presiden, Ali Muhtar Ngabalin. Ali Ngabalin mengurai bahwa nama Ahok sudah pernah disebut oleh Jokowi sebagai kandidat untuk kepala otorita IKN. Wah bagus, nama itu kan sudah pernah disebut oleh Jokowi. Kemudian kalau didorong oleh PDIP ya selamat datang, ahlan wa sahlan. Ujar Ali Ngabalin kepada kantor berita politik RMOL. Di mata Ali Ngabalin, Ahok merupakan sosok yang hebat dan juga pintar dalam memimpin sebuah daerah dan pernah sukses sebagai seorang insinyur. Saat ditanya peluang besar Ahok akan dipilih sebagai kepala otorita IKN, Ali tetap menyerahkan hak dan kewenangan tetap berada di tangan presiden. Pada Maret 2020, Jokowi sempat menyebutkan sejumlah nama potensial yang memimpin ibu kota baru. Mereka adalah Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas, mantan Menristek Bambang Brojonegoro, dan juga mantan Dirut Wijaya Karya Tumiana. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP memiliki nama yang dinilai layak untuk memimpin IKN. Nama itu adalah Komut Pertamina, yaitu Ahok. Tapi siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan pada Jokowi. Hanya saja PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Basuki Cahayapurnama, kata Hasto di kantor PDIP. Sosok Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi salah satu calon yang diusulkan sebagai bakal calon menjadi kepala otorita IKN baru. Pengusulan tersebut mengundang pro dan kontra, ada yang mendukung namun ada yang pula menolaknya. Di antara yang tidak setuju adalah Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. Menurut Novel, Ahok dinilai sebagai produk gagal. Novel berpendapat Ahok kerap membuat gaduh di Indonesia sehingga dia juga tidak selayaknya ditunjuk sebagai pemimpin. Kenapa harus Ahok padahal Ahok produk gagal dan hanya bisa membuat gaduh negeri ini? Kata dia pada Sabtu 29 Januari. Lebih lanjut, Novel juga menduga bahwa melihat latar belakang Ahok yang demikian, keutuhan bangsa bisa saja terancam. Lagi pula ujarnya masih banyak nama-nama lain yang jauh lebih kompeten. Keutuhan bangsa sangat terancam kalau dipaksakan juga karena berarti agenda IKN ini sangat diduga syarat kepentingan politik oligarki. Novel jujur mengaku tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sebab hanya membuang-buang anggaran. Banyaknya penolakan dari berbagai unsur tentunya menjadi pertimbangan untuk rezim saat ini agar menghentikan berdirinya IKN karena sangat merugikan rakyat. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera juga mengusulkan agar Presiden Jokowi tidak memilih Ahok sebagai pimpinan IKN baru. Mardani juga berharap Jokowi memilih pimpinan IKN yang tidak menimbulkan kegaduhan, lantaran energi bangsa akan terbuang. Karena kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih yang punya kapasitas dan integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik karena sayang energi bangsa terbuang untuk energi yang tidak perlu. Jaga uang negara sepeser pun, itu hal yang mahal. Semoga kita bisa terus menjaga Indonesia adil, makmur, dan sejahtera, tegas Mardani. Mantan napi itu tak pantas jadi pejabat publik. Begitu kata Menko Polhukam Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan mantan narapidana atau napi, apalagi terkait kasus korupsi, tidak pantas untuk menduduki jabatan publik. Mahfud mendukung KPU yang mencari opsi untuk melarang mantan napi tidak bisa mendaftar menjadi calon legislatif di pemilihan umum tahun 2019. Masa sih caleg orang yang pernah korupsi? Mantan napi tidak pantas duduki jabatan publik dimanapun. Di negara liberal sekalipun ada landasan etik yang menyatakan kalau napi tak harus koruptor, tak boleh jadi pejabat publik. Apalagi kalau koruptor, tak boleh maju di jabatan publik, kata Mahfud MD di MMD Initiative di Jalan Kramat, Jakarta Pusat pada hari Kamis 19 April yang lalu. Namun dalam proseduralnya, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu, KPU tidak bisa mengatur pelarangan caleg mantan napi.
Larangan harus diatur di dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pembatasan terhadap hak asasi atau pengistimewaan terhadap hak asasi itu hanya bisa diatur di dalam undang-undang. Kendati demikian, jika hal ini dirasa mendesak, KPU bisa meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian jika pelarangan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang reguler, aturannya dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas di DPR. Dia pun mengatakan seandainya KPU memasukkan aturan ini ke dalam PKPU, hanya bisa diterapkan pada pemilu berikutnya. Sebelumnya, KPU sedang membuat pengaturan tentang caleg mantan napi. Dua opsi yang sedang disiapkan KPU di dalam pasal 8 ayat 1 huruf C rancangan PKPU. Bakal calon anggota legislatif atau caleg bukan mantan narapidana korupsi. Apabila pasal ini tidak diterima, KPU akan mencoba opsi kedua, yakni masuk ke ranah parpol. KPU akan meminta parpol melakukan rekrutmen caleg yang bersih. Soal Ahok, semoga omongan Mahfud MD tahun lalu pun masih relevan. Menko Polhukam Mahfud MD pernah mengatakan bahwa mantan narapidana, apalagi terkait kasus korupsi, tak pantas untuk menduduki jabatan publik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, berharap omongan mantan Ketua MK itu pada tahun lalu masih berlaku sampai sekarang. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD di tahun 2018 masih relevanlah sampai sekarang, kata dia lewat akun Twitternya @krmtsuryo, Kamis 14 November. Roy Suryo sepakat mantan narapidana tidak pantas lagi untuk menjadi pejabat publik. Karena ini bukan soal Bang Napi ya, yang saya sebut dalam tweet sebelumnya, tetapi ini soal Napi beneran yang memang benar-benar sudah tidak pantas untuk jadi pejabat publik lagi, ujar mantan Menpora ini. Roy Suryo sebelumnya mengomentari teori kaca spion yang disampaikan pengamat politik Henry Satrio, yang disebutnya memiliki makna yang dalam. Menarik juga ulasan soal spion yang disampaikan pengamat politik Henry Satrio, maknanya sangat dalam. Apalagi kalau ini spion busway atau Transjakarta yang rutenya melewati Rumah Sakit Sumber Waras. Jadi ingat sih pesan almarhum Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Tweetnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku ditawari Menteri BUMN. Erick Thohir menjadi salah satu pimpinan perusahaan BUMN. Menanggapi hal tersebut, Henry Satrio mengingatkan Presiden Jokowi sebelum benar-benar memberikan jabatan bos salah satu BUMN kepada Ahok, maka harus melirik dengan teori kaca spion. Haruslah pakai kaca spion, itu teorinya untuk Ahok. Lihat ke belakang untuk masuk kita ke depan. Jangan lihat ke belakang, balik ke belakang. Katanya saat dihubungi kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 13 November. Menguak mandeknya kasus Pemprov DKI, beli tanah milik sendiri 668 miliar rupiah era Ahok.